Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قد وضعها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا مربي أرواحنا جهد عبد من جهد الخير وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا وأصولهما وفروعهما أن الله
غشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Qurannya yang sama, halaman 211 surah Hud, halaman 211 surah Hud, ayat yang ke-110, bacaannya walaqad ataina. Halamannya 211, surahnya surah Hud, ayat yang ke-110, bacaannya walaqad ataina. Dah ketemu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba fakhturifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassamakum nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikraa lidh-dhakirin. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falawla kana minal quruni min qablikum ulul baqiyyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlika
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Tafsirnya halaman 56 surah Ali Imran, halamannya halaman 56 surah Ali Imran ayat yang ke-86. Bacaannya kaifa yahdillahu, halaman 56 surah Ali Imran ayat yang ke-86. Bacaannya kaifa yahdillahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru, bagaimana Allah memberikan hidayah kepada sekelompok orang yang kufur, yang mereka kufur. Kemarin ya ada perbedaan antara taufik dengan hidayah. Hidayah ini di antara para ulama ada yang mengatakan pendapat yang kuat, pendapat yang memang mu'tamad adalah hidayah khusus Allah berikan hanya kepada orang kafir. Tapi masih diperbolehkan juga sebagian ulama berpendapat hidayah juga sifatnya umum, boleh untuk orang-orang kafir atau orang muslim. Makanya kita waktu baca doa qunut, Allahumma hadini fiman hadait, kalimatnya Allahumma hadini, maka diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi khusus di antara para ulama sebagian mengatakan hidayah ini hanya untuk orang-orang yang apa? Yang kafir. Allah katakan bagaimana Allah berikan hidayah kepada sekelompok orang yang kafir. Kita alhamdulillah ya, kita alhamdulillah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman modal pokok, karena iman itu akan menghasilkan. Kan Allah katakan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi iman harus diiringi dengan takwa, harus diiringi dengan amal-amal saleh. Jadi nggak boleh iman sendirian. Makanya ada Islam KTP. Islam KTP benar ada. Artinya ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah SAW, tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah bilang amantu billah, aku beriman kepada Allah, mesti salat yang wajib dikerjakan, puasa Ramadan yang dikerjakan, semua yang Allah perintahkan kerjakan. Itulah yang disebut dengan takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjauhkan, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh separuh-separuh, yang enak dikerjain, yang nggak enak ditinggalin. Nggak boleh seperti itu. Subuh pagi-pagi susah bangunnya, nggak dikerjain deh, nggak boleh seperti itu. Ramadan siang-siang ini puasa, haus lapar, nggak boleh kita tinggalkan. Tetap
kondisi apapun, keadaan apapun, maka wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung jadi orang yang takwa, untung. Ini para ulama menuliskan bagaimana keuntungan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Manittaqallaha 'asha qawiyan." Nabi yang jamin ini. Ini yang jamin bukan siapa-siapa. Yang jamin bukan orang sembarangan, tapi manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang takwa kepada Allah pertama 'asha qawiyan, hidupnya pasti mapan. Orang yang takwa kepada Allah pasti 'asha qawiyan, hidupnya pasti apa? Pasti mapan. Jadi antum kalau lihat sholihin, jadi jangan sampai antum mengira ini Rasulullah orang miskin. Tidak, Rasulullah orang kaya tapi dermawan, subhanallah. Dan ulama-ulama generasi ulama sahabat tabi'in sampai atba'i tabi'in itu banyak yang kaya-kaya. Jadi subhanallah, mereka sudah orang yang banyak ibadah kepada Allah, orang yang sangat takut kepada Allah, juga Allah berikan apa? Dunia yang sangat banyak. Contohnya, lihat kekayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab disebutkan yang dikarang oleh Syekh Jabir Jabran dalam kitab beliau Fathul Karimil Mannan. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada waktu diminta oleh Sofwan bin Umayyah, waktu masih musyrik, diminta yang Nabi punya, yang Nabi suka, yang Nabi cintai. Nabi punya onta, ontanya banyak. Ini Sofwan bin Umayyah masih musyrik. Nabi kasih 3 tahap. Tahap yang pertama dikasih 100 onta. Tahap yang kedua, ini 1 onta harganya 30 sampai 50 juta tuh. Yang tahu aja itu. 1 onta harganya 30 sampai 50 juta. Tahap pertama tadi dikasih berapa tadi? 100 onta. Berapa tuh? Coba kalian 30 juta berapa? Berapa? 300 juta ya? Hah? 3M? Oh 3M, iya 3M tuh. Kali kasih 3M, subhanallah. Tahap kedua sama, dikasih juga 100 onta juga, 3M lagi. Tahap ketiga sama, dikasih sampai 300 onta kepada 1 orang, Sofwan bin Umayyah. Ya Allah, kaya gak Nabi? Kaya, itu baru ontanya tuh, belum yang lain tuh. Satu ketika ada seorang Arab gunung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, kalau seandainya engkau seorang Rasul benar, aku minta yang engkau sangat cintai, yang engkau sangat inginkan, yang sangat engkau sukai. Nabi dikasih sahabat kan banyak. Nabi punya kambing, 1 lembah kambing Nabi Muhammad SAW. 1 lembah, bukan 1 ekor, bukan 1 lembah. Itu banyaknya luar biasa. Ini Arab gunung pas minta dengan Nabi, yang Nabi suka, langsung Nabi katakan, semua kambing saya yang di lembah itu untuk engkau semuanya. Allah, subhanallah. Berarti menunjukkan Nabi kaya nggak? Nabi kaya. Jadi antum jangan berpikir Nabi apa? Miskin. Nabi kaya, subhanallah. Jangan generasi sahabat, generasi yang sudah di bawahnya, sudah atba'it tabi'in. Itu yang disebut dengan ulama Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, yang dimana doanya, hizibnya suka kita baca, hizib Nasar, hizib Bahar, hizib Ikhfa. Ini beliau kalau pas lagi ngeluarin zakat, itu beliau memberikan kepada mustahik zakat sebanyak 6.000 mustahik zakat. Berapa tadi? 6.000. Kayak miskin tuh. Ya subhanallah. Jadi orang yang dekat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, Nabi jamin Aisyah qawiyan, pasti hidupnya akan apa? Akan mapan kehidupan dunianya. Antum yakin gak? Yakin. Nabi yang jamin, Allah yang jamin, subhanallah. Jadi antum jadi orang muslim jangan, ya bisa nggak? Bisa. Nabi yang jamin, Allah yang jamin. Yang penting syaratnya adalah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Manittaqallaha 'asha qawiyan. Orang yang takwa kepada Allah, Nabi jamin 'asha qawiyan, pasti hidupnya akan mapan. Ya Allah. Anak punya guru itu subhanallah. Masa yakin guru-guru kami itu kadang miskin. Subhanallah. Itu luar biasa, mereka kaya semua karena mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah nih di kitab ini akan diuraikan bagaimana Allah jamin bukan hanya dunianya saja, bukan hanya hartanya saja, bahkan kesehatannya Allah jamin. Subhanallah. Bahkan tadi apa? Kesehatannya Allah jamin. Nah, ini yang pertama. Orang yang takwa kepada Allah asya qawiyan, akan hidup mapan. Yang kedua, sara fi biladillahi aminan, dia akan berjalan dengan aman di tanah, di tempat, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua ini. Yang pertama, orang yang takwa kepada Allah akan hidup mapan. Yang kedua, akan aman berjalan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, waqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, man sarrahu an taduma lahul afiyatu falyattaqillah. Ini resepnya nih. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang pengen kesehatannya, keafiatannya. Beda antum. Ada sehat afiat, ada sehat tidak afiat. Apa bedanya antara sehat afiat dengan sehat apa? Tidak afiat. Orang yang sehatnya afiat bagaimana? Sehatnya untuk ibadah, sehatnya untuk hadir di majlis-majlis ilmu, sehatnya untuk sholat berjamaah, sehatnya untuk baca Quran, sehatnya untuk qiyamul lail, sehatnya untuk ba'diyah, sehatnya untuk qabliyah. Ini disebut dengan sehat apa? Sehat afiat. Ada orang yang sehat tapi tidak apa? Tidak afiat. Sehatnya buat main judi, sehatnya buat berzina, sehatnya buat namimah, sehatnya buat macam-macam yang Allah larang dikerjain sama dia. Ini orang sehatnya tidak ada, tidak afiat. Nah, Nabi yang jamin seorang mukmin, seorang hamba Allah yang ingin terus-menerus Allah berikan sehat afiat, apa resepnya? Falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ini ulama-ulama ini dibuktiin langsung nih oleh pengarang rahimahullah. Subhanallah, ini dibuktikan langsung oleh pengarang rahimahullah. Yang pertama adalah ucapan daripada Al-Imam As-Sari As-Saqati. Ini beliau seorang wali min awliyaillah, sufi min asfiillah. Kata beliau, man ta'abbadallaha zadahullahu quwwatan wa nasyatan. Orang yang beribadah kepada Allah, Allah akan tambahkan kekuatannya. Subhanallah. Anak ngalamin zamannya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggad. Subhanallah. Beliau umurnya udah 100 tahun, tapi badannya masih apa? Seger, keker, kuat. Subhanallah. Anda lihat langsung. Bahkan guru-guru yang lain pun sama demikian. Umurnya panjang-panjang, Allah berikan fisiknya subhanallah kuat-kuat, sehat-sehat. Kenapa demikian? Mereka orang yang takwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang jamin, ulama yang jamin. Kalau pengen sehat terus-menerus, sehat afiat, sehat yang afiat tapi ya, bukan apa? Bukan sehat yang tidak apa? Yang tidak afiat. Sehatnya main judi, itu sehat tidak afiat. Sehatnya buat main perempuan, sehat tidak afiat. Tapi kalau ada orang yang sehatnya ibadah, sehatnya baca Quran, sehatnya qiyamul lail, sehatnya sehat yang apa? Yang afiat. Ulama jamin kalau orang yang pengen sehat afiat harus falyattaqillah, hendaknya harus apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Yang pertama adalah Al-Imam Ammar bin Atiyah. Itu beliau yusabbihu kulla yaumin 400,000 tasbihatin. Setiap hari baca tasbihnya saja 400.000 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kita udah bosan ya. Makanya ada tanawu, zikir tanawu, beraneka ragam, variasi.
biar nggak bosan. Contohnya apa? Rotibul Attas, Rotibul Haddad, baca selawatnya ada, istighfarnya ada, mohon ampun kepada Allah ada, tasbihnya ada, kan tiga kan begitu kan ya? Dapat semua itu, alhamdulillah kita tuh. Kalau baca rotib tuh dapat semua, ada semua. Ada tasbihnya, ada istighfarnya, ada selawatnya. Ini Al-Imam Amr bin Atiyah, itu beliau tasbihnya sehari 400.000 tasbihnya doang itu, subhanallah. Sama kayak kita. Sama kayak kita. Ini Al-Imam Abu Hurairah, bagaimana sahabat Nabi? Sama, sehari 12.000 tasbihah, sehari 12.000 tasbihnya doang. Subhanallah, 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 ya Allah. Jadi habis umurnya untuk takwa kepada Allah, habis umurnya untuk ibadah kepada Allah. Saya dapat kisah dari guru saya Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman Segar. Kata beliau, ada salah seorang guru ulama Al-Habib Salim bin Thala Haddad, pasar Minggu ya kalau salah ya. Itu beliau waktu ditanya oleh salah seorang muridnya, dan beliau diajak untuk kayak kita pengen refreshing segala macam. Kata beliau apa? Kata Al-Habib Salim bin Thala Haddad, kata beliau, waktu anak kurang untuk Allah. Waktu anak kurang untuk apa? Untuk Allah, subhanallah. Jadi 24 jam untuk apa? Untuk Allah semuanya, subhanallah. Kita 8 jam kurang kita. Allah, mereka tidurnya kita. Tidur lagi. Baca Qur'annya kagak kita. Ya Allah. Jadi ulama-ulama demikian. Orang-orang soleh demikian. Mereka yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin dengan ucapan ulama-ulama. Ya Allah, sampai begitu. Sampai tasbihnya aja tadi berapa? 400.000. Al-Imam Amr bin Atiyah radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berapa salat beliau? Salat beliau sehari yang sunnah itu sampai 300 rakaat. Salat yang sunnah itu. Belum ulama-ulama seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, itu beliau sampai 1000 rakaat sehari semalam. Salat apa aja tuh? Salat sunnahnya. Makanya pantas salah seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Abdullah bin Al-Bar radhiyallahu anhu, beliau katakan, ibadah kami seperti bermain-mainnya ibadah sahabat. Ya Allah, ibadah kami seperti apa? Bermain-mainnya ibadah sahabat. Gimana kita sekarang ini? Kita jauh banget. Ulama aja Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, kata beliau, ibadah kami seperti bermainnya ibadah ulama-ulama zaman sahabat. Subhanallah. Ibadah kami seperti bermain-mainnya, main-main ibadah sahabat. Ini luar biasa. Al-Imam Abdullah bin Al-Bar radhiyallahu anhu, beliau luar biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih mengatakan ibadah kami seperti bermain-mainnya ulama zaman sahabat. Ya Allah. Jadi kita pengen sehat afiat, pengen hidup mapan, harus apa tadi? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillah balagi, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang jamin semuanya. Bahkan para jamaah sekalian, salah seorang ulama Al-Imam Ad-Damir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya annal asada la ya'kulu illa man fa'ala muharraman. Singa ini enggak bakal makan orang kecuali ini orang pernah berbuat hal yang Allah haramkan. Jadi antum biar tahu, singa kalau makan orang kagak salah makan. Dia tahu deh, dia penjahat. Singa tahu. Kayak antum kalau lagi benar-benar ramai Allah jauh, jangan ke mana? Taman Safari ya. Caplok singa nanti. Itu subhanallah itu. Ini yang bilang ulama Al-Imam Ad-Damiri, beliau katakan annal asada la ya'kulu illa man fa'ala muharraman. Singa tidak akan makan orang kecuali orang ini orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimakan, yang makan singa. Subhanallah. Mana lagi buktinya?
Takwa kepada Allah itu subhanallah banyak manfaatnya. Di antaranya adalah salah seorang ulama zaman sahabat yang bernama Al-Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini beliau pernah kedatangan tamu. Kemudian beliau berdua dengan tamunya keluar ke sebuah padang pasir, ke sebuah tanah lapang. Fawajada zibaan wa tuyuran. Maka Al-Imam Salman Al-Farisi ini beliau menemukan ada beberapa rusa dan beberapa ekor burung. Ada burung, ada rusa. Lagi pas keluar ke gurun Sahara, tanah lapang, ngelihat ada rusa, ada apa? Ada burung. Fa asyara ila zabyin wa tayrin fa aqbala. Ditunjuk tuh burung, ditunjuk tuh rusa, langsung nyamperin. Ya Allah, nyamperin digendong, nyamperin tuh burung. Subhanallah. Ini tamunya langsung bingung sambil bilang kepada Al-Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, subhanallah, qad sakharallahu laka az-zibaa wa tuyura. Maha suci Allah, Allah sungguh telah menundukkan untuk engkau rusa-rusa dan burung-burung. Tunduk rusa, tunduk burung kepada siapa ini? Al-Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ini resepnya lagi nih, kiatnya lagi nih. Kata beliau, hal ra'aita 'abdan ata'allaha fa'asa 'alaihi syai'un? Apakah engkau melihat seorang hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah? Apakah dia akan diingkari, dilanggar hal perintahnya oleh satu makhluk Allah? Tidak pernah. Jadi antum kalau melihat ada seorang habibullah, kekasih Allah, waliullah, kekasih Allah, antum melihat dia bisa menundukkan singa, menundukkan manusia, itu bukan ilmu macam-macam, bukan ilmu kanuragan, bukan. Tapi apa? Sebab takwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya benar, qiyamul lailnya benar, duhanya benar, ba'diyahnya benar, qabliyahnya benar, semua pakai ilmu. Semua dikerjain. Yang ulama suruh dikerjain semua. Dibaca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, dibaca Al-Ghirdul Latif, semua dikerjain. Dihabisin waktunya seluruhnya, melek matanya dia untuk apa? Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang takwa kebanyakan umurnya panjang-panjang. Kan demikian. Saya punya guru bayangkan umurnya panjang-panjang semua. Kenapa demikian? Allah yang jamin. Sampai-sampai tadi Al-Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, berapa umurnya? Asya Salmanul Farisi mi'ataini wa khamsina sanatan, 250 tahun. Panjang kan? Panjang. Kita pengen panjang umur ya. Syaratnya satu, takwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan pernah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah ini orang. Ini orang ulama, meninggalnya muda. Imam Syafi'i muda imamnya, kan? Imam An-Nawawi di Dimashqi muda, emang muda ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kebiasaannya orang yang takwa kepada Allah, Allah kasih umurnya apa? Panjang-panjang. Antum lihat orang-orang dulu, subhanallah. Anda punya buyut itu umurnya panjang-panjang, kakek-kakeknya panjang-panjang umurnya. Anda lihat kerjaannya setiap hari apaan? Baca Quran, ke masjid, ke pengajian, dagang, kayak begitu kerjaannya udah, nggak macem-macem. Di rumah sampai baca Quran lagi, nanti ke masjid lagi, dagang biasa, usaha, bukan nggak usaha, biasa usaha, dagang, kerja, cuma nggak ditinggal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang jamin tuh. Pertama, orang takwa kepada Allah hidupnya pasti apa? Pasti mapan. Yang kedua, berjalan aman di bumi Allah Subhanahu. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, Allah berikan sehat afiat, sehat afiat. Antum pengen sehat afiat, jangan lupa ibadah kepada Allah. Baca Quran dan banyakkan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Mamatan deh. Pengen sehat baca Quran satu ayat. Biar banyakkan baca Quran kita.
selawat baca biar dibacakan. Jangan lepas tasbih itu dalam kita tuh. Jangan lepas. Tasbih kita pegang aja ada pahalanya. Tasbih pegang doang tadi kalau itu udah kebangetan itu kalau baca. Kebangetan pegang doang tasbihnya. Pegang doang itu ada pahalanya, apalagi sampai dibaca, baca sholawat, baca istighfar, perbanyak selawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi penting ya, penting menjadi orang yang mukmin, tapi harus mukmin yang apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah sekalian, pengajian kita sekali lagi insyaallah ya. Minggu depan insyaallah tawakufan seperti biasa ya. Nanti insyaallah kita kembali lagi 2 minggu setelah lebaran ya. Jadi kita biasa tuh tawakufannya ujung, masuknya insyaallah 2 minggu setelah lebaran insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.